Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ASN berakhlak, yaitu kompeten. Tantangan lingkungan strategis. VUCA saat ini dunia penuh dengan gejolak yang disertai ketidakpastian. Implikasi VUCA menuntut penyesuaian prosedur bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru. Oleh karena itu, perlu pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan organisasi pembangunan nasional dan aparatur. Disrupsi teknologi. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan sesuai dengan kemampuan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan mengakuisisi ASN dengan kompetensi yang sesuai standar yang dibutuhkan. Kebijakan pembangunan nasional dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakteristik ASN perlu diselaraskan sesuai visi, misi termasuk nilai birokrasi pemerintah. Untuk mewujudkan visi misi pemerintah, maka perlu dukungan ASN yang profesional dengan tatanan nilai yang mendukungnya. Perilaku ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan evaluasi diri. Adaptif, menyesuaikan terhadap perubahan, berinovasi dan kreasi, bertindak proaktif. Harmonis, saling menghargai, memotivasi orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Akuntabel, pelaksanaan tugas dengan jujur, disiplin, cermat, integritas, dan tanggung jawab, menggunakan barang negara secara efektif dan efisien serta tanggung jawab. Kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga nama baik ASN, pimpinan, dan negara, menjaga rahasia jabatan negara. Kolaboratif, berkontribusi dengan pihak lain, terbuka dan kerjasama, pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Pembangunan aparatur RPJM 2020 sampai 2024. Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tidak boleh ada diskriminatif, termasuk dalam hal perbedaan ras, suku, agama, dan aspek-aspek primordial lainnya. Pembangunan aparatur sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini, antara lain integritas nasional, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing. Pengembangan kompetensi. 3 aspek dalam konsep kompetensi, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta, ASN ditentukan dengan peta 9 box pengembangan, di mana kebutuhan pengembangan pegawai sesuai dengan hasil pemetaan pegawai dalam 9 box tersebut. Sesuai peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017 meliputi 1. Kompetensi teknis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang adaptif diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berdasarkan teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diamati dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. 3. Kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur,
dan dikembangkan terkait pengelolaan berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Salah satu kebijakan penting Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam untuk P3K. Perilaku kompeten, berkinerja yang berakhlak. 1. Setiap ASN profesional sesuai dengan kualifikasi kompeten dan kinerja harus sesuai etika profesi, tunduk pada perilaku berakhlak. Meningkatkan kompetensi diri. Peningkatan kompetensi diri, pengembangan diri, pembelajaran, memanfaatkan pakar kerja, mengambil pengetahuan dari jejaring network, pembangunan orang lain belajar, sosial dan percakapan dengan rekan kerja, aktif dalam forum terbuka, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang ada pada dokumen kerja, dan aktif dan akses transfer pengetahuan. Melakukan kinerja terbaik, pengetahuan menjadi karya, pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.